Oke, ini adalah ilustrasi di Terminal 3 ya, proyek landscape Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian waktu itu tahun 2004 kita mengerjakan pekerjaan menata koridor jalan utama di Sekayu, Musi Banyu Asin dalam rangka mereka persiapan menjadi salah satu tuan rumah PON di Sumatera Selatan. Di tahun yang sama juga kami mengerjakan pekerjaan ini Agrotechnopark dari Kementerian Ristek, Pak Firman yang in charge tim leadernya. Kemudian ada feasibility study pembangunan lapangan terbang baru Kabupaten Bovendigul, Papua. Ini yang Papua itu selalu memberi pengalaman spiritual yang baru yang semakin membuat kita yakin bahwa kita bisa berbuat sebagai seorang arsitek lanskap begitu. Terus juga ini masuk ke, nah ini gambarnya Mas Una nih Mas Taruna Al-Hadid. Nah, di Bandung sendiri tahun 2013 kebetulan saya terpilih menjadi ketua pengurus daerah IALI Jawa Barat. Mungkin karena baru ya, terus dari Pemda mengajak atau menawarkan pekerjaan ini, ya udah kita kerjakan, selesai, tapi tidak semuanya terbangun karena biasalah urusan dana buat fisiknya belum klop dengan rencana keseluruhan. Jadi intinya ini cerita bagaimana proyek pemerintah di Indonesia itu sangat bervariasi jenisnya ya, ada rencana induk, ada DED, ada lanskap, ada arsitektur. Di hampir semuanya arsitek lanskap bisa terlibat. Kemudian lokasinya sangat banyak begitu ya, pilihannya dari Sabang sampai Merauke atau dari Merauke sampai Sabang. Kemudian kita juga bisa berbicara ini adalah dari Dinas Perhubungan Provinsi. Jadi ada yang sifatnya dari kabupaten kota, ada yang sifatnya dari dinas-dinas atau instansi vertikal. Tapi semuanya memiliki standar peraturan yang relatif yang sama lah untuk proyek pemerintah ya. Masih ada nggak? Oh ya masih. Ini saya diajak oleh beberapa konsultan yang memenangkan tender begitu. Nah untuk alun-alun Ciamis ini karena ini di kampung halaman sendiri ya, jadi waktu itu saya terus terang benar-benar mencoba mencurahkan segala pemikiran habis-habisan lah buat ngedesain alun-alun gitu. Karena ini kan buat kampung sendiri gitu. Tapi perjalanan berikutnya membuat saya berpikir ulang gitu ya. Artinya memang kita tidak bisa terlalu untuk proyek-proyek kualitas ini memang harus ada batasan-batasan yang membatasi gitu. Kadang-kadang malah membatasi kreativitas, kadang-kadang juga terutama ketika ini terkait dengan kegiatan fisiknya di lapangan itu luar biasa. Yang membuat saya jadi mempertanyakan lagi gitu, bener nggak nih effort saya untuk membangun kampung ini layak atau malah nggak usah diterusin gitu. Seperti itu. Nah, ini yang menarik tahun 2019 ada kegiatan penataan kawasan wisata Pantai Pangandaran ya. Ini terus terang sangat menyenangkan bagi saya karena saya berada di tengah-tengah antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Jadi pemerintah provinsi, awalnya saya sih berangkat dari pemerintah kabupaten Pangandaran, diminta mereview sebuah desain, kemudian dalam prosesnya akhirnya membuat saya harus meredesain kawasan wisata pantai ini, dan kemudian ternyata nyambung dengan rencana dari provinsi gitu. Jadi rupanya niat baik dari Pemkab itu dikabulkan dengan disambungkannya ke provinsi, karena ini sudah usaha mencari dana ke kementerian juga belum berhasil, akhirnya ketemu tanpa sengaja Pak Bupati ketemu Pak Gubernur dalam sebuah forum resmi, cerita, diskusi, akhirnya nyambung. Saya dan tim dan teman-teman berada di antara kedua instansi ini dan alhamdulillah pengalamannya menyenangkan begitu ya. Jadi salah satunya Gubernur Jawa Barat mau ketemu konsultan dari Bandung, proyeknya di Pangandaran, asistensinya di Bali begitu. Saking
sibuknya beliau. Tapi ya saya senang karena sambil jalan-jalan aja. Gitu. Kemudian ini tahun 2019 perusahaan saya menang tender gitu ya, membuat master plan dan DED gedung perkantoran di Kabupaten Pangandaran, melanjutkan ide-ide. Oh ya, 2001 itu waktu S2, tesis saya memang tentang kawasan pesisir. Waktu itu masih Ciamis Selatan. Jadi Pangandaran ini adalah pemekaran dari Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis mekar menjadi Ciamis dan Pangandaran. Jadi sampai sekarang masih diminta banyak di beberapa kegiatan di Pangandaran sambil saya mencoba mengaplikasikan ide-ide dalam tesis itu begitu. Sedikit banyak mulai masuk, mulai nyambung begitu. Nah, menjelang akhir tahun kemarin juga kita sempat diminta mendesain. Saya menjadi arsitek lanskap DED, pembangunan sirkuit balap motor untuk PON 2020. Tapi memang takdir menentukan lain ya. Kita semua lockdown di Merauke itu ada sekitar berapa orang yang positif gitu. Sehingga akhirnya PON 2020 ini diundur. Gitu. Nah, tahun 2020 ini penataan kawasan wisata pantai ini dilanjut karena tahun 2019 itu fisiknya baru 35 miliar, itu belum cukup. Jadi tahun ini Pemprov menggelontorkan lagi 35 miliar lagi untuk lokasi yang berbeda gitu.